Selamat datang di ibadah online GBI Basilea Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah kita masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Mari terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguduskan hidup kami, yang akan terus menuntun kami kepada kehidupan. Kami siap Tuhan untuk menerima berkat ibadah. Sungguh-sungguh hari ini Tuhan, kami mau berikan hati kami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap kami, Tuhan sembuhkan. Tuhan Engkau bekerja bagi kami pada saat hari ini. Pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami mau bersyukur kepada-Mu seumur hidup kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian.
Tuhan. Engkau hadir, Engkau hadir. Kami menyadari kehadiran-Mu pada saat ini. Kami menyadari kehadiran-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami menyadari Engkau di dalam kehidupan kami. Oh penulis hidup kami, Engkau yang membuat segalanya baru bagi kami. Oh, terima kasih. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam
seumur hidup kami. Hati kami mau terus menyembah-Mu sampai akhir hayat kami, sampai akhir umur kami. Mari siap kita angkat hati kita kepada Tuhan. Tak ada yang bisa menggantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, Dia sempurna mengisi hidup kita. Semua harta, semua harta di dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai takkan bisa
kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk hati-Mu. Terima kasih untuk pernyataan pribadi-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang sedang Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus memuji Engkau. Biar hati kami terus menyadari Engkau. Dan kami mau bersuka, kami mau beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami. Mari nyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar turun urapan, pengetahuan, hikmat atas hidup hamba-Mu ketika ia menyampaikan firman Tuhan. Biar kebenaran itu terus memerdekakan hidup kami. Biar Tuhan bekerja dan biar Roh Kudus yang melawat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan firman-Mu bagi kami. Dan kami mau terus jadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GB Basia Jembatan 5. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada sampai hari ini oleh karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul yaitu menjaga iman di masa sulit. Menjaga iman kita di masa yang sukar, di masa yang mungkin tidak mudah. Ya, pandemi ini belum berlalu. Oleh karena itu kita masih menghadapi mungkin keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan-keadaan yang sulit yang masih kita hadapi sampai hari ini. Ya mungkin pekerjaan kita masih ada dalam keadaan yang sulit. Mungkin kesehatan kita juga terancam. Ya, makanya kita perlu terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya Bapak Ibu Saudara. Nah, hubungan mungkin di dalam keluarga kita juga mungkin ada yang bermasalah. Kita tidak bebas untuk bertemu dengan banyak orang. Kita masih belum bisa ke gereja bersama-sama. Ya oleh karena keadaan yang kita masih hadapi bersama-sama di bangsa ini. Oleh karena itu, kalau kita mau list daftarkan keadaan-keadaan yang tidak oke, keadaan-keadaan yang tidak nyaman, yang tidak baik dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan menemukan begitu banyak daftar yang kita bisa catat. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar yang pernah kita hadapi. Tetapi anehnya, ini adalah sebuah keajaiban kalau saya katakan. Kita ada sampai hari ini. Ya, kita masih ibadah sampai hari ini. Masih percaya kepada Tuhan juga sampai hari ini. Nah, bukankah itu semua adalah kasih karunia Tuhan? Artinya begini, tidak ada satupun keadaan buruk, bahkan iblis sekalipun, yang dapat membatalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Kalau kita baca Roma 8 ayat 35 sampai 39, mengatakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Apapun keadaan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Jadi jika kita ada sampai hari ini adalah bukti bahwa keadaan yang tidak baik yang pernah menimpa kita atau sedang menimpa kita mungkin hari ini tidak membuat kita terpisah dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat menghancurkan rencana Allah dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Artinya pengalaman demi pengalaman yang sudah banyak kita lalui di masa lalu,
pasti tidak sedikit keadaan yang sulit yang pernah kita hadapi, pernah kita lewati. Namun lewat semuanya itu kita bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi artinya begini, setiap keadaan yang tidak baik, yang not okay, yang sulit selalu memiliki kadaluarsanya. Ada banyak peristiwa sulit di masa lalu yang kita sudah berhasil lewati sampai hari ini. Tetapi juga ada peristiwa masa-masa yang belum selesai. Contohnya pandemi hari ini kita belum selesai, masih belum kadaluarsa, yang perlu kita terus hadapi bersama dengan Tuhan. Tetapi setiap masalah pasti ada kadaluarsanya. Setiap keadaan yang buruk pasti ada masa kadaluarsanya. Tapi keadaan ya, masalah-masalah yang sukar yang kita mungkin bicara dalam hati kita, tidak mungkin kita lewati masalah tersebut, namun sekarang masalah itu juga sudah lewat ya. Artinya keadaan yang sulit tidak untuk selamanya. Nah, jika keadaan maupun iblis sekalipun tidak mampu mengeluarkan kita dari rencana Tuhan, jadi pertanyaannya siapa yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan? Nah, jawabannya adalah diri kita sendiri. Jawabannya adalah setiap orang percaya yang akhirnya mampu memisahkan dirinya dengan Tuhan atau dirinya dengan kasih Tuhan. Oleh karena itu kita harus terus-menerus menjaga iman kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Bagaimana caranya? Kita perlu anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita perlu anugerah Tuhan untuk menjaga iman kita. Dengan apa? Nah, ada 3 poin yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya tetap stamina kita, iman kita, roh kita tetap terjaga di masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Maka yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur adalah cara untuk kita menjaga iman kita di masa-masa yang sulit. Ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya memang mudah ketika dalam keadaan baik kita mengucap syukur, betul ya. Tapi ketika keadaan sebaliknya, keadaan yang tidak mudah untuk kita bersyukur, nah ini menjadi tidak jadi mudah ya, menjadi sulit. Oleh karena itu kita perlu sekali lagi anugerah Tuhan yang menolong kita, yang memampukan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik keadaan baik maupun keadaan yang buruk. Memang ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Ada 3 jenis kecenderungan ya. Dan yang pertama kecenderungannya adalah orang melihat yang baik ketika keadaan baik. Ini sesuatu yang sangat normal. Dan sebaliknya, melihat yang tidak baik ketika keadaan tidak baik. Ini normal ya, normal people. Ya, setiap orang mungkin secara wajar akan melakukan kecenderungan yang pertama. Tetapi ada kecenderungan yang kedua. Kecenderungan yang kedua ini lebih negatif ya, bahkan cenderung untuk semakin negatif ya, yaitu melihat yang tidak baik walaupun keadaan baik. Nah ini ada nggak di dalam orang Kristen? Ada juga ya, yang bisa melihat keadaan sesuatu yang tidak baik walaupun keadaannya sebenarnya baik. Tetapi yang luar biasa adalah kecenderungan yang ketiga yang perlu kita terus belajar untuk melakukannya, yaitu melihat yang baik walaupun keadaan tidak baik. Bisa melihat hal yang positif walaupun keadaannya negatif. Nah, ini kita perlu pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga kita mau untuk melakukannya. Nah, kehidupan kita adalah kehidupan yang terus-menerus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk bersyukur. Nah, ucapan syukur ialah tanda orang beriman. Nah, bersungut-sungut sebaliknya ialah tanda orang yang tidak percaya. Percaya apa? Tidak percaya pada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Nah, kehidupan adalah sekolah bersyukur. Sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, kita akan terus belajar untuk bisa bersyukur dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang sulit. Ya.
Bersyukur kita bisa latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana melatihnya? Maka belajarlah bersyukur. Paling tidak belajar bersyukur untuk 5 hal. Setiap kita bangun pagi, setiap hari, kita belajar untuk bersyukur untuk 5 hal. Bersyukur untuk apa? Bersyukur paling tidak kita masih hidup. Bersyukur paling tidak mungkin kita masih sehat. Bersyukur kita masih memiliki keluarga. Bersyukur kita masih mungkin memiliki pekerjaan yang bisa kita lakukan. Dan bersyukur buat tempat tinggal di mana kita tinggal hari ini. Dan bisa kita list lebih daripada 5 untuk hal-hal yang kita bisa syukuri setiap hari. Ketika kita diberi nafas, diberi kehidupan, ketika bangun pagi di pagi hari, ketika hari ini pun kita bangun, kita bisa bernafas dengan lega, kita bersyukur untuk hal itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang pertama, bagaimana menjaga iman kita di masa sulit? Maka belajarlah bersyukur. Ini akan menjaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah belajar untuk berdamai. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Dengan siapa? Dengan semua orang. Baik orang baik, baik orang menjengkelkan, baik orang yang memusuhi kita. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, kata firman Tuhan, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sepanjang hidup kita pasti mengalami disakiti, dikecewakan, ditolak, mungkin dimusuhi, difitnah, diomong-omongin yang nggak benar, digosipin gitu ya. Dan keadaan-keadaan yang membuat kita kecewa dan sakit hati. Oleh karena itu kita perlu berdamai dengan semua orang. Nah, ada 3 jenis orang ketika menghadapi masalah. Ya, yang pertama, dia menyalahkan orang lain. Ini gara-gara lo sih, makanya ini terjadi, gitu ya. Itu ada kecenderungan yang pertama. Ketika ngadepin sesuatu yang sulit, dia menyalahkan orang lain. Nah, cenderungan yang kedua, dia tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia menyalahkan diri sendiri. Memang semua gara-gara saya. Saya memang orang yang paling salah. Saya memang tidak ada sesuatu yang positif dan menyalahkan diri sendiri ketika keadaan sulit terjadi. Nah, tapi ada kecenderungan yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain, mungkin tidak menyalahkan diri sendiri, tapi dia menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan situasi yang membuat dia sulit. Ini gara-gara pandemi sini, ini gara-gara COVID sini, ini membuat hidup saya sulit. Ya, dia menyalahkan keadaan. Yang seharusnya kita perlu berdamai dengan ketiga hal ini. Supaya kita hidup di dalam perdamaian, kata firman Tuhan. Kalau kita perlu berdamai dengan orang lain, dengan diri sendiri, juga dengan keadaan. Bagaimana Tuhan bisa mendamaikan kita dengan Allah? Kalau kita melihat bagaimana Tuhan melakukan pendamaian, karya pendamaian bagi kita, maka dengan melakukan pengampunan bagi manusia. Yesus mengampuni kita supaya kita didamaikan dengan Allah. Demikian juga bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, mungkin berdamai dengan keadaan. Kita perlu belajar untuk terus-menerus mengampuni. Berdamai adalah tanda orang beriman. Namun kebencian adalah tanda orang yang tidak sungguh-sungguh percaya pada kasih dan pengampunan Tuhan. Artinya begini, ketika kita tidak betul-betul menikmati, tidak betul-betul memahami, tidak betul-betul percaya akan karya pengampunan Tuhan, maka kita akan sulit juga untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita terus menikmati pengampunan daripada Tuhan. Karena dengan kita menerima pengampunan daripada Tuhan, kita dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, termasuk mengampuni diri kita sendiri. Karena kehidupan ini adalah sekolah mengampuni. Yang pertama tadi bersyukur, kehidupan kita adalah sekolah bersyukur. Yang kedua adalah bagaimana kita berdamai dengan cara mengampuni orang lain, mengampuni diri sendiri. Bahkan kita perlu mengampuni keadaan yang membuat kita sulit hari ini. Dengan demikian kita belajar untuk berdamai
di dalam kehidupan kita, hidup di dalam perdamaian seperti apa yang Tuhan kehendaki. Itulah cara untuk kita tetap menjaga iman kita di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kita perlu terus belajar mengampuni. Bagaimana caranya untuk kita belajar untuk mengampuni orang lain? Dengan memberkati dan mendoakan. Ini hal yang paling sederhana yang Yesus ajarkan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi memberkati orang yang mengutuk dan berdoa untuk orang yang mencaci kamu, itu adalah cara untuk kita belajar untuk mengampuni. Ya. Kepahitan, kekecewaan itu akan menguras habis energi rohani kita, mental kita bahkan, fisik kita bahkan. Ya, oleh karena itu mari kita bebaskan diri kita dari ikatan kemarahan, kekecewaan, kebencian dengan melepaskan pengampunan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita belajar hari ini bagaimana kita menjaga iman kita. Yang pertama, belajar untuk terus bersyukur. Yang kedua, belajar untuk terus berdamai dengan cara memberikan pengampunan. Dan yang ketiga, nggak kalah penting juga, yaitu bagaimana kita belajar untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah di tengah masa sulit, kita tetap harus mengupayakan perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus tidak jemu-jemu, kata firman Tuhan, berbuat baik. Firman Tuhan tidak mengatakan begini, kalau keadaanmu mungkin tidak sulit, kamu lakukanlah hal-hal yang baik. Enggak, tetapi Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan menjadi lemah berbuat baik. Artinya di dalam segala keadaan, baik keadaan yang mendukung kita untuk berbuat baik, maupun dalam keadaan yang sulit atau tidak mendukung kita dalam untuk berbuat baik. Jadi ada 4 jenis orang dalam hal kebaikan. 1, orang berbuat baik dengan orang yang baik dengan dia. Ini umum sekali ya. Ini mungkin rata-rata orang melakukan hal ini, berbuat baik dengan orang yang baik dengan dia. Yang kedua, tidak berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan dia. Ya, sebaliknya. Tidak berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan dia. Kalau dia nggak baik, ya gue juga nggak baik gitu kan. Kalau dia ngeselin, gue juga akan ngeselin dia. Kalau dia marah sama saya juga akan marah sama dia. Dan yang tidak baik dibalas dengan tidak baik. Yang ketiga, tidak berbuat baik dengan orang yang baik dengan dia. Nah, ini agak kurang ajar. Jadi orang sudah baik sama dia, tapi dia berbuat yang sebaliknya, yaitu tidak baik dengan orang yang sudah berbuat baik. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan dia. Wah, ini perlu anugerah Tuhan, perlu kemampuan daripada Tuhan. Tetapi kita terus berupaya sampai ke level yang ini, yaitu jenis orang yang keempat ini. Bagaimana kita bisa tetap berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan kita? Nggak mudah, tetapi bisa dengan pertolongan anugerah Tuhan. Karena berbuat baik itu adalah tanda orang beriman. Tetapi berbuat jahat adalah tanda orang yang tidak percaya akan kebaikan Tuhan. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan terlebih dahulu. Kita yang sebenarnya nggak pantas menerima kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan tetap berbuat baik sama kita. Sehingga kita pun mau melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kehidupan kita, yaitu berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari diri kita. Kehidupan kita adalah sekolah kebaikan. Sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, kita akan terus belajar untuk berbuat baik, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang sulit. Kita harus terus belajar untuk berbuat baik. Karena apa? Karena jebakan iblis bagi umat Tuhan yang pertama-tama adalah membuat umat Tuhan kehilangan keselamatan, membuat umat Tuhan akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan.
Itu jebakan iblis yang pertama. Tapi kalau seandainya iblis nggak berhasil dalam jebakan iblis yang pertama ini, maka dia akan lakukan trik yang kedua, jebakan yang kedua kepada umat Tuhan. Yaitu apa? Membuat jebakan yang kedua buat orang Kristen adalah membuat orang Kristen tidak berguna bagi orang lain. Membuat orang Kristen tidak berdampak buat orang lain. Artinya kamu selamat ya untuk kamu sendiri. Kamu nggak perlu bawa-bawa orang lain untuk diselamatkan seperti dirimu diselamatkan. Nah itu jebakan iblis yang kedua. Selamat untuk diri sendiri, nggak perlu mikirin orang lain. Nah ini kita sudah masuk ke trapnya iblis yang kedua. Makanya Mother Teresa pernah membuat sebuah kutipan bahwa salah satu penyakit terbesar manusia adalah ketika kita menjadi tidak berguna bagi orang lain. Kita tidak lagi melakukan kebaikan buat orang lain. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak lagi memikirkan orang lain atau kebaikan orang lain. Nah tentunya banyak orang berdalih begini, orang saya saja sulit, bagaimana saya mungkin berbuat baik kepada orang lain? Tentunya Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu ada keadaan-keadaan setiap manusia dalam keadaan ada di atas, ada dalam keadaan di bawah. Tetapi Tuhan tidak meminta hanya orang-orang yang kaya yang berbuat baik. Tetapi orang-orang yang mungkin dalam keadaan sulit hari-hari ini pun tetap berbuat baik. Dalam hal apa? Dalam hal yang paling sederhana. Mulailah dari hal-hal yang sangat-sangat kecil. Hal-hal yang sepele, yang mungkin dianggap orang itu ya nggak ada terlalu berdampak atau itu mungkin nggak besar yang bisa kita lakukan. Itu hal kecil tetapi itu berdampak besar bagi Tuhan. Matius 10 ayat yang 42 mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Secangkir air sejuk yang mungkin di rumah kita punya, nggak perlu beli secangkir air sejuk. Tapi kalau kita berikan itu dengan hati yang mau untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka firman Tuhan mengatakan kita tidak kehilangan upahnya. Ya. Belajar berbuat baik, nggak usah yang bicara mengenai hal-hal yang besar mungkin ya. Kayak kita hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, kita bisa memulai dengan hal-hal tersebut. Sehingga di masa-masa yang mungkin sulit pun, kita tetap bisa berbuat baik kepada orang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa mulai juga mungkin dalam hal berdoa. Untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan doa, itu nggak bayar, itu nggak perlu beli. Tapi kita perlu sediakan waktu saja untuk kita berdoa buat orang-orang yang membutuhkan doa. Kita juga bisa tersenyum bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami beban berat. Tapi dengan senyuman kita sudah melakukan kebaikan. Ya tentunya tetap pakai masker ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi senyuman kita masih bisa terlihat di mata kita. Bagaimana kita memancarkan kebaikan, memancarkan hati yang mau memberkati orang lain lewat senyuman kita. Ya, kita bisa melakukan banyak hal kebaikan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan kita. Nah, perhatikan orang yang sudah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Pasti perkataannya penuh dengan sungut-sungut, kepahitan, juga apatis, ya tidak mau melakukan hal-hal yang baik lagi, ya. Oleh karena itu kita perlu terus menjaga iman kita. Kita harus terus menjaga iman kita terus-menerus di masa-masa yang Tuhan izinkan, di musim-musim yang Tuhan izinkan, yang mungkin akan terus berganti di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan ucapan syukur yang pertama. Dengan apa? Dengan berdamai lewat pengampunan. Yang ketiga, dengan melakukan kebaikan dari hal yang paling sederhana sekalipun. Biarlah anugerah Tuhan memampukan kita untuk lulus dalam sekolah bersyukur, lulus dalam sekolah mengampuni, dan lulus dalam sekolah kebaikan. Sehingga kita didapati oleh Tuhan adalah hamba-hamba yang setia sampai akhir hidup kita, yang terus menjaga iman kita sampai akhir kehidupan ini. Ketika kita mengikuti Tuhan, mengikuti firman Tuhan, maka sesungguhnya, ini yang menjadi jaminan kita, maka sesungguhnya ketika kita mengikuti Tuhan dan firman-Nya, dengan bersyukur, berdamai, dan juga melakukan kebaikan sepanjang hidup kita, lulus dalam sekolah bersyukur, maka badai apapun, kesulitan apapun, tidak akan mampu menenggelamkan kita.
bahasa firman Tuhan yang tadi saya baca di awal, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kita tetap kuat, tetap menjaga iman kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Biar kita boleh tetap diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami hingga kami hidup sampai hari ini. Kami masih percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Kami masih tetap ada di dalam kasih Tuhan. Kami tidak keluar dari anugerah Tuhan. Kami percaya itu adalah keajaiban yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Itu bukti dari pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua hal itu. Biarlah kami terus menjaga iman kami ketika selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Dengan kami terus belajar untuk bersyukur. Kami terus belajar untuk mau berdamai dengan orang lain lewat pengampunan. Kami mau terus belajar untuk melakukan kebaikan dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal yang sederhana, sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak terpisahkan dari kasih Tuhan. Bahkan kami terus mengalami kasih Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kami selama kami mengikuti Engkau. Anugerah, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur, memberkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan damai sejahtera yang melampaui akal manusia bagi umat-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang sakit Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan yang memberi jalan keluar. Tuhan yang memberi kemampuan untuk mereka melalui setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Sampai hari ini kami berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Dan mari kita angkat kedua tangan kita dan harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai kau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.